Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Doni Benjamin Moko di kanal YouTube Indonesia. Dalam kurung nama saya tadi. Baik, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi salam sehat, salam semangat. Oke. Baik, hari ini saya ingin meninjau atau mereview dua buku saku. Nah, kira-kira judulnya apa ya? Iya, ini judulnya ya, dua buku saku. Saya lihatkan fotonya ini ya. Nah, kalau lulusan dari UNS jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pasti tahu ya, ini adalah dosen atau suhu saya ya, master saya itu Bapak Dr. Muhammad Romadi M. Hum. Beliau adalah dosen senior, motivator juga dan juga pebisnis di kampus Universitas 11 Maret Surakarta. Kebetulan beliau dosen saya dan teman-teman saya di program studi pendidikan dan sastra Indonesia ya di UNS, dan memang saya lulusan dari UNS seperti itu. Nah, kemarin beliau hadir di sini di Mojokerto di kampus Hijau Panorama untuk menjadi narasumber seminar nasional pendidikan FKIP Unim ya. Beliau menyampaikan materi mengenai motivasi strategi pembelajaran di era Merdeka Belajar atau kurikulum merdeka. Kebetulan tajuk utama dari seminar nasional itu adalah Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka, seperti itu, biar sesuai ya, sesuai dengan isu utama di bidang nasional pendidikan kita, seperti itu. Nah, saya tidak akan ngomongi bagaimana kurikulum merdeka atau sekolah penggerak atau Merdeka Belajar. Saya ingin mengupas ini ya. Jadi beliau memberikan ke beberapa teman dan juga panitia Semnas, salah satunya juga saya, dan saya juga sempat berfoto dengan beliau. Beliau memberikan dua buku saku ini ya. Yang pertama yang ingin saya kupas yang ini ya, yang gambarnya beliau ini, judulnya Guru dan Dosen Abad 21. Kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter, siap menyongsong era industri 4.0 dan society 5.0, seperti itu. Karya Dr. Muhammad Romadi. Baik, untuk guru dan dosen abad 21, semoga saja teman-teman mengikuti ya bagaimana perkembangan persiapan baik dari penyelenggara pendidikan maupun lulusannya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, beliau menulis buku saku ini seperti itu. Nah, dari daftar isinya saya lihat bagaimana konsep berpikir dari pengarang Bapak Dr. Romadi mengatakan bahwa guru dan dosen harus bisa menjadi guru yang ideal di abad sekarang, guru milenial seperti itu, sehingga memang teman-teman bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi agen perubahan yang memang dituntut sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, menjadi pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, seperti itu. Sehingga teman-teman perlu membaca buku ini, memiliki buku ini. Silakan bisa mencari di websitenya ya. Websitenya adalah yumapustaka.co.id ya, Yuma Pustaka, atau cari ini Arfus Ratulisa, Cerdas dan Sukses, seperti itu. Ada buku saku ini. Nah, teman-teman yang memang punya minat di bidang pendidikan pembelajaran dan memang masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, apapun prodinya, bisa membaca atau menyimak buku ini. Jadi buku ini berisikan, kalau saya cek di daftar isinya itu yang ada 9 bab ya. Ini berkaitan dengan guru dan dosen abad 21, bagaimana harus kreatif, inovatif, produktif, dan juga berkarakter.
kemudian menjadi guru dan dosen yang dirindukan, kemudian pentingnya revolusi mental dan membentuk karakter bangsa. Nah, revolusi mental ini digaungkan oleh presiden kita ya, yang kebetulan juga asalnya dari Solo, bagaimana masyarakat Indonesia itu harus merevolusi mentalnya agar siap, kemudian bisa bersaing di tingkat nasional maupun global, dan berkarakter ya. Ada pendekatan secara afeksi sehingga ada keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik, kira-kira seperti itu, untuk membentuk suatu jati diri bangsa yang disegani setara dengan bangsa besar lainnya, kira-kira seperti itu. Kemudian guru dan dosen yang milenial mempunyai model pembelajaran yang inovatif ya. Kalau untuk strategi model pendekatan, teman-teman pastinya mengikuti ya bagaimana perkembangan strategi dan model pembelajaran, tinggal digali lebih dalam, lebih luas, dan juga mencoba untuk mempraktekannya seperti itu. Kemudian guru dan dosen juga harus melek bagaimana akreditasi sekolah, dan kita atau kami sebagai pengelola perguruan tinggi bisa menjamin kualitas pendidikan. Nah, untuk kualitas pendidikan era sekarang, era MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, sebagai wadah untuk pencetak Bapak Ibu guru ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita mengikuti itu ya, kita mempelajari itu dan mencoba menerapkan bagaimana praktik pembelajaran itu tidaklah sekadar di bangku kuliah, tapi berkaitan dengan program-program yang muncul dari MBKM. Itu keterampilan mahasiswa, cakapan mahasiswa menjadi lebih banyak dan lebih kompetitif ya. Salah satunya kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu program dari MBKM. Jadi mahasiswa terpilih ditugasi untuk mengabdi di salah satu sekolah sasaran. Nah, di sekolah sasaran itu mahasiswa terpilih itu tidak sekadar mengajar ya, tapi fokus pada 4 hal, yaitu literasi, numerasi, kemudian administrasi pendidikan, dan adaptasi teknologi. Nah, berkaitan dengan adaptasi teknologi, belibet banget ngomongnya ya, itu tentunya mengikuti perkembangan zaman yang sekarang serba digital. Serba digital itu muncul istilah era disrupsi, jadi era ketercerabutan. Sekarang menjadi lebih mudah, pesan apa tinggal pencet di gawai, ingin itu bisa pesan di gawai. Bahkan membeli beras pun ya, yang dulu harus ke toko kelontong, cukup menggunakan aplikasi yang ada di gawai, teman-teman. Nah, era-era seperti itu agar menjadi lebih bermanfaat di dunia pendidikan, dimasukkanlah ke dalam perangkat pembelajaran. Banyak sekali aplikasi, banyak sekali perangkat lunak, banyak sekali program yang semuanya berbasis serat optik ya, atau digital. Kirim file atau berbagi dokumen melalui share dokumen atau aplikasi pembagi dokumen. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita manfaatkan dari sudut pandang pegiat pendidikan atau pendidik, agar nuansa akademik di dalam pendidikan atau pembelajaran baik sifatnya regional maupun nasional itu menjadi lebih baik. Nah, era Merdeka Belajar itu menjadi suatu komposisi yang sangat kompleks, dan itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, jadi komposisinya ingin membentuk bagaimana kesetaraan kualitas pendidikan diterima oleh semua anak bangsa. Ya. Sekarang ini barangkali kualitas pendidikan di Pulau Jawa lebih baik daripada pulau yang lainnya, karena memang belum merata. Apalagi dulu ada ujian nasional yang menjadi standar kelulusan satu-satunya. Dengan era Merdeka Belajar di sini, dengan berbagai macam programnya, itu mencoba untuk melangkah
mengubah konsep berpikir yang memang perlu diperbaiki, bahwa memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan harus bisa mencerdaskan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari situ, pastinya program-program yang dari kementerian terkait, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan pembelajaran harus mendukung dan mengikuti itu dan menerapkannya, mencoba menyebarluaskan bagaimana agenda-agenda yang sangat penting yang bisa menjadi obat ketika di situ ada hal yang sakit, bisa menjadi akselerator ketika memang ada yang perlu diakselerasikan, seperti itu. Nah, itu apa yang saya sampaikan tertuang semuanya di buku ini ya, Guru dan Dosen Abad 21. Jadi membentuk pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pengetahuan, dan membentuk keterampilan ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sehingga teman-teman yang pengen meningkatkan kapasitas dirinya sebagai guru, dosen, dan apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran bisa membaca buku ini ya. Jadi buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang sangat berkonsentrasi, sangat fokus untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, seperti menukil apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat setiap anak bangsa adalah meraih pendidikan yang setara. Mengapa harus meraih pendidikan? Agar mencapai dua kata sebenarnya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Oke, banyak tafsir mengenai dua kata itu ya, kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang paling jelas bahwa orang bisa maju, orang bisa sukses, jalan satu-satunya adalah menempuh pendidikan yang layak, seperti itu. Ketika kita bisa mencapai dan mempelajari hal-hal yang penting di dalam sekolah, pemikiran kita menjadi terbuka. Apalagi di era sekarang, era digital, semuanya di genggaman, kita bisa belajar banyak, apapun materinya melalui gawai, seperti itu. Jadi teknologi itu kita manfaatkan secara positif untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melihat dunia sekitarnya, seperti itu teman-teman. Jadi buku ini sangat cocok buat teman-teman dari mahasiswa FKIP maupun lulusan FKIP, baik dosennya maupun calon gurunya, seperti itu. Ini teman-teman bukunya, buku saku, meskipun saku kecil tapi isinya besar, luar biasa. Ada dampak yang bisa kita rasakan untuk meningkatkan kapasitas kita. Oke, itu sedikit review satu buku ini. Untuk buku yang lain barangkali di video yang lain ya, cukup. Jadi teman-teman silahkan banyak membaca, literasinya ditingkatkan sehingga bangsa Indonesia bisa merangkak naik ya, bisa akselerasi ya. Semoga saja dengan literasi kita, anak bangsa kita menjadi bangsa yang literat, terus berkaya. Bagaimana ini ya tagline-nya ya, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Terima kasih teman-teman, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi di video berikutnya di channel yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara. Terima kasih di channel Indonesia Doni Uji Buku. Oke, sampai jumpa, bye bye, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.